Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Mutiara Ayu dari kelas IPII 4A dengan NIM 1263102011012 akan menjelaskan mengenai hasil survei dari judul Perlunya Kemampuan Berliterasi Sejak Dini. Literasi merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang. Kemampuan literasi merupakan salah satu modal seseorang dari ia akan memulai suatu kehidupan atau memasuki era baru dalam hidupnya. Kita sebagai manusia sudah dilatih sejak dini untuk memiliki kemampuan literasi tersebut. Dari pendidikan taman kanak-kanak, kita sudah dilatih untuk belajar berliterasi, untuk kemudian melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu sekolah dasar. Di sekolah dasar merupakan awal mula dari kita mempraktikkan kemampuan berliterasi kita. Semakin bertambah tingkat pendidikan, maka akan semakin meningkat pula kemampuan literasi kita. Namun hal tersebut masih dalam tahap harapan. Perlunya untuk membiasakan literasi sejak dini adalah seseorang yang memiliki kemampuan literasi akan merasa kurang untuk mendapatkan suatu informasi. Ia akan mengupayakan untuk mendapatkan informasi yang ia inginkan. Namun pembiasaan untuk berliterasi sejak dini masih kurang diterapkan oleh para orang tua. Orang tua lebih mengedepankan kita agar kita bisa membaca, namun tidak untuk terbiasa membaca. Orang tua akan menekankan para anaknya untuk bisa membaca agar memudahkannya dalam bidang pendidikan. Namun, para orang tua lupa bahwa anak-anak juga perlu untuk memiliki kemampuan berliterasi yang baik. Untuk mendapatkan sebuah informasi, seseorang akan dihadapkan dengan media yang akan ia gunakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Informasi terdapat di berbagai media, namun informasi ada kalanya tidak menunjukkan kebenaran. Bukan tidak menunjukkan, namun kurangnya bukti, tetapi masih tetap diterbitkan informasi yang belum tentu kebenarannya dapat dipercaya. Saat ini banyak platform yang menyediakan informasi dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk video. Kecepatan beredarnya informasi dapat diunggulkan, namun dengan kecepatan tersebut tidak ada suntingan yang memadai. Misalnya mengenai berita kecelakaan yang beredar, dengan kecepatan teknologi informasi tersebut mudah tersebar. Namun kondisi semacam itu perlu adanya suntingan agar orang menerima informasi tidak mengalami trauma atau menggunakan informasi tersebut ke arah yang negatif. Untuk mendapatkan informasi yang berkualitas dan tidak membahayakan atau tidak terjerumus pada informasi yang bersifat adu domba, seseorang perlu untuk mengetahui salah satu model literasi, yaitu salah satunya adalah model literasi informasi The Big Six. Model literasi informasi ini merupakan salah satu model literasi yang sering digunakan di bidang pendidikan, juga digunakan di perusahaan-perusahaan. Seseorang memiliki kemampuan dalam berliterasi, dan mereka memiliki kualitas yang berbeda-beda, karena pada dasarnya setiap didikan orang tua berbeda-beda. Ada orang tua yang mengedepankan literasi, ada orang tua yang hanya sekedar memberikan pembelajaran bahwa membaca itu penting, karena membaca merupakan kebutuhan bagi setiap orang. Dari tabel hasil survei dari orang-orang di lingkungan sekitar, bahwa semua orang memiliki usia yang berbeda-beda dalam memulai, dan setiap orang memiliki kemampuannya tersendiri dalam memahami sebuah informasi yang diterima. Di usia 3 hingga 6 tahun merupakan usia anak-anak aktif dan memiliki keingintahuan yang tinggi. Dengan begitu, orang tua dapat memanfaatkan usia emas anak-anaknya untuk melatih membiasakan diri membaca. Di usia 7 hingga 10 tahun merupakan usia proses di mana anak-anak mulai memahami informasi yang diterimanya. Usia di mana anak-anak mulai berpikir secara kritis. Di usia 15 tahun merupakan usia anak beranjak remaja. Di usia tersebut, bahan bacaan atau informasi yang dibutuhkannya akan berbeda, dan pemahamannya mengenai informasi yang diterima akan berbeda dengan ketika ia berada di usia anak-anak. Dan dari hasil survei juga membuktikan bahwa kemampuan literasi seseorang akan bertambah seiring dengan usianya yang bertambah.
Kemudian hasil survei dari pertanyaan, apakah Anda mengetahui apa sebenarnya informasi yang Anda butuhkan? Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa 100% orang mengetahui informasi apa yang dibutuhkannya. Setiap orang akan dengan sendirinya mencari apa yang sedang mereka butuhkan. Jarang ditemukan bahwa seseorang yang sedang bersantai akan mencari informasi, terkecuali ketika mereka melihat tayangan berita di televisi. Seseorang akan mengakses informasi jika mereka membutuhkan informasi tersebut, dan setiap orang memiliki bidangnya masing-masing untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkannya. Karena seseorang cenderung mencari informasi ketika mereka merasa terdesak akan tugas, atau bisa juga karena ingin memastikan apakah informasi yang pernah diterimanya adalah kebenaran atau hanya kebohongan belaka. Jadi, kecil kemungkinan bahwa seseorang tidak mengetahui informasi apa dan jenis seperti apa yang sedang dibutuhkannya. Dan media yang sering digunakan adalah media digital. Kemudian dari pertanyaan, media apa yang sering Anda gunakan untuk mendapatkan sebuah informasi? Hanya 33,3% orang yang menggunakan media tercetak sebagai media untuk mendapatkan informasi. Saat ini sudah jarang ditemukan penjual koran berkeliaran jika tidak berlangganan. Orang yang memilih menggunakan media cetak merupakan seseorang yang belum melek akan teknologi. Informasi yang bisa didapat melalui media cetak tidak hanya berupa koran, ada juga majalah, buku, dan sebagainya. Media cetak dapat memberikan kenyamanan bagi seseorang yang berusia hampir setengah abad, dan juga media cetak digunakan sebagai media pembelajaran bagi anak-anak usia dini. Karena menggunakan media digital dapat berpengaruh buruk bagi anak-anak jika tidak dimanfaatkan dengan baik. Dan untuk media digital yang paling banyak digunakan, karena media digital dapat memberikan informasi tanpa perantara dan tersampaikan dengan cepat. Seseorang tidak membutuhkan ke perpustakaan untuk dapat menemukan referensi jurnal yang dibutuhkannya. Karena dengan media digital kita dapat mencari informasi maupun referensi hanya dengan menggunakan alat elektronik, dan dengan mudah muncul apa yang kita cari, dan juga banyak pilihan dengan menggunakan media digital. Namun media digital menyediakan kolom komentar yang dapat menyebabkan kesalahpahaman atau aksi adu domba yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Media audio jarang digunakan oleh masyarakat karena masyarakat lebih membutuhkan visualisasi dari informasi yang didapatkannya. Masih ada seseorang yang menggunakan media audio, misalnya saja radio, namun hanya digunakan sebagai penghibur dikala sedang melakukan kegiatan. Karena menggunakan media audio untuk mendapatkan sebuah informasi membutuhkan konsentrasi tinggi untuk mendapatkan informasi tersebut. Kemudian pertanyaan, untuk informasi dari sumber mana yang sering digunakan? Dari hasil survei masyarakat sekitar, mereka lebih menggunakan informasi yang memiliki hak cipta ketimbang informasi berbayar. Karena informasi yang memiliki hak cipta dapat ditemukan di perpustakaan. Informasi yang memiliki hak cipta lebih mengarah ke informasi yang berbentuk buku. Masyarakat akan menggunakan informasi berbayar ketika informasi yang dicarinya tidak ada di berbagai bentuk informasi. Informasi berbayar seringkali berupa pembelajaran, les online, dan sebagainya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah memiliki kemampuan berliterasi merupakan salah satu modal yang harus dimiliki setiap orang? Dan apakah kebutuhan informasi akan terpenuhi jika memiliki kemampuan dalam berliterasi? 100% masyarakat menjawab iya. Kemudian tiba-tiba saja ikatanku dilepas dan tubuhku dijungkir balikan. Kakiku diikat dan digantung seperti ayam panggang yang dijual di warung-warung di petak 9. Apakah Anda membutuhkan pengulangan membaca untuk dapat memvisualisasikan kalimat tersebut?
Hasil survei di atas merupakan salah satu kalimat dari novel Laut Bercerita karya dari Leila S. Chudori. Di dalam novel tersebut membutuhkan konsentrasi untuk dapat memahami setiap kalimat yang ditulisnya, dan juga membutuhkan sedikit pengulangan membaca, karena kata dalam kalimat tersebut bukan kalimat yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Untuk dapat memahami dengan baik agar dapat memvisualisasikan kalimat tersebut, dibutuhkan kemampuan dalam berliterasi. Seseorang yang sudah akrab dengan literasi tidak membutuhkan waktu lama untuk memahami kalimat tersebut. Namun seseorang yang cenderung membaca informasi hanya sekali lihat akan sedikit kesulitan untuk memvisualisasikan kalimat tersebut. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan berliterasi seseorang diperlukan. Seseorang harus membiasakan diri membaca kalimat atau kata dalam bahasa Indonesia yang jarang digunakan. Selain menambah pengetahuan, berliterasi juga membantu kita dalam memvisualisasikan sebuah informasi. Pertanyaan terakhir dari hasil survei yaitu, bagaimana pendapat Anda mengenai seberapa penting seseorang memiliki kemampuan dalam berliterasi? Dan berikut beberapa jawaban dari partisipan yang telah berpartisipasi. Pertama, literasi merupakan kemampuan yang harus dimiliki seseorang sebagai pedoman dasar untuk dapat mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya. Kedua, literasi yang baik dapat mengasah kemampuan untuk menjadi berpikir secara kritis, kreatif, inovatif. Dan keterampilan berliterasi juga dapat mendorong siswa untuk bisa memahami informasi secara reflektif, analitis, dan kritis. Ketiga, salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seseorang adalah literasi, karena untuk mendapatkan ilmu maupun pengetahuan baru membutuhkan kemampuan dalam berliterasi. Keempat, pentingnya seseorang memiliki kemampuan dalam berliterasi tentu akan sangat bermanfaat, yang menjadikan kita dapat membuat keputusan yang lebih bijak lagi. Dengan memiliki kemampuan berliterasi, kita dapat membandingkan dan mempelajari sesuatu informasi sehingga dapat dengan mudah informasi tersebut digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dan atau dapat menambah wawasan kita. Kelima, sangat penting dikarenakan literasi merupakan kunci dasar seseorang memahami maksud dan tujuan yang akan diperoleh kejelasannya. Keenam, banyak informasi yang kita butuhkan ada dalam bentuk bacaan. Ketujuh, tentu sangat penting bagi seseorang memiliki kemampuan dalam literasi, karena banyak sekali manfaat yang didapatkan. Kemudian dengan kemampuan tersebut akan lebih menyaring kebenaran dari informasi yang diterima, dan tentunya sebagai generasi muda haruslah memiliki kemampuan literasi yang baik agar dapat terus berkembang dan tidak tertinggal akan era yang perkembangannya semakin cepat. Terakhir, seseorang bisa langsung mengerti tentang sebuah informasi yang didapatkannya. Dapat disimpulkan bahwa sebagian orang menganggap bahwa literasi penting bagi kehidupan, karena literasi merupakan sebuah modal awal sebagai manusia untuk kehidupan baru agar lebih maju dan tertata. Kesimpulannya, kemampuan seseorang dalam berliterasi tergantung pada bagaimana dan kapan ia memulai membaca. Seseorang harus sudah terbiasa berliterasi sejak dini agar memudahkannya di masa yang akan datang, karena semakin bertambah usia, maka kemampuan seseorang akan meningkat. Namun peningkatan tersebut harus dibarengi dengan usaha untuk mengasah kemampuannya dalam berliterasi. Seseorang akan mendapat pendidikan dan kebiasaan yang berbeda, bergantung pada bagaimana lingkungannya dan bagaimana dukungan dari orang tua yang mengajarkannya berliterasi sejak dini. Dan kemampuan berliterasi sangat diperlukan bagi setiap orang, karena seseorang yang akrab dengan literasi akan mudah untuk memvisualisasikan informasi yang diterimanya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata dan belum maksimal dalam pengerjaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.